Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Pada sesi podcast kali ini kita akan membahas atau bincang santai tentang pemungutan dan penghitungan suara. Tentunya dalam kaitannya persiapan pemilihan serentak 2024, baik pemilu maupun pemilihan. Pemilu itu yaitu pemilihan presiden, pemilu DPR RI, pemilu DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Sedangkan untuk pemilihan itu adalah lebih kepada pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota. Masih memilah ya? Oke. Ya, sekaligus memberikan penjelasan kepada sahabat Sencaka setiap pendengar untuk KPU Kabupaten Bima. Baik, telah hadir narasumber kita pada podcast kali ini, yaitu Bapak Dr. Taufik Firmanto SHLLM. Doktor ya, bukan dokter. Jadi beliau ini salah satu kegiatannya adalah dosen, tapi nanti selengkapnya kita persilakan untuk beliau memperkenalkan diri. Dipersilakan, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KPU Kabupaten Bima yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir berbincang di Sencaka ya? Iya, Sencaka Demokrasi. Keren banget. Memang kearifan-kearifan lokal ini penting untuk dikedepankan, untuk salah satunya untuk menarik minat masyarakat lokal. Apalagi kita akan berbincang tentang partisipasi pemilih, tentang pemilihan, tentang proses pemungutan suara, tentang proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Jadi partisipasi masyarakat tentunya akan menjadi salah satu poin krusial untuk kita bincangkan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti yang disampaikan oleh saudara komisioner tadi, nama saya Taufik Firmanto. Kebetulan saya mengambil studi mikro yang sangat fokus pada isu-isu kepemiluan. Sejak dari S1 di kampus lokal di Bima, saya sudah terlibat untuk mendiskusikan masalah kepemiluan dalam arti luas ya. Saat itu saya menulis skripsi tentang Pilkada Kota Bima pada tahun 2008. Kemudian ada kesempatan. Oh, jadi jenjang pendidikannya S1, S2 sampai 3 itu nyambung Pak Dokter ya? Skripsi sampai disertasi. Betul. Nyambung, linear pada isu kepemiluan, cuman fokusnya yang mungkin akan bergeser. Tidak berbeda, bergeser saja. Ya. Kalau pada S1, saya menulis skripsi tentang pilkada, dan itu adalah Pilkada Kabupaten Bima. Saat itu saya sedang menjadi penyelenggara. Saat itu saya adalah ketua Panwascam Rasanaya Barat. Nah, kemudian S2 bergeser ke... pernah menjadi penyelenggara juga Pak Dokter ya? Sudah komplit ini. Penyelenggara hanya di tingkat lokal, bahkan hanya di tingkat kepanitiaan saja, belum sampai pada tingkat yang sudah teman-teman rasakan ini, sudah menjadi lembaga permanen. Waktu itu juga penyelenggara pemilu sih masih, bahkan di tingkat kabupaten pun Bawaslu hanya berupa Panwaslu saja saat itu. Nah, saya di 2008 sempat menjadi ketua Panwascam Rasanaya Barat. Kemudian bergeser ke S2, saya menulis disertasi yang lebih mendalam dan lebih luas. Saya menulis tentang pemilu, saya menulis tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Saya membaca literatur dan menulis ulang tentang bagaimana penerapan asas-asas pemilu pada pemilu 55, pemilu Orde Baru, dan terakhir memang pemilu pasca reformasi. Tahun 2009 sih waktu itu terakhir pemilu yang saya tulis pada saat tesis saya tahun 2012. Terakhir saya melanjutkan studi doktoral di Universitas Brawijaya Malang, dan saya mengambil fokus yang lebih
yang lebih tersentral. Kalau di dua pendidikan strata sebelumnya saya menulis pada isu pemilunya, tapi yang ketiga lebih pada penyelesaian sengketanya. Oke. Jadi di S3 saya mencoba untuk urun rembuk. Kan salah satu yang harus ada di studi S3 itu kan adalah novelty, tawaran kebaruan. Apa yang Anda tawarkan? Anda ini mau jadi dokter, ada sesuatu yang baru nggak? Nah, saya menawarkan tentang bentuk konkret dari pengadilan pemilu. Oke, baik. Jangan diteruskan dulu, Pak Dokter. Ini menarik ini. Nanti akan ada kaitannya. Kita masuk dulu ke proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kan di setiap pemilu maupun pemilihan ini, Pak Dokter, kita tahu, ya kita semua tahu, sahabat Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, bahwa salah satu masalah klasik itu yang terjadi di saat hari H, yaitu pada proses pemungutan dan penghitungan suara, lebih-lebih pada proses penghitungan suara itu terkait dengan surat suara yang dalam tanda kutip dikatakan itu ribet. Ya. Ribet, betul. Ya, ribet, apalagi pada pemilu 2019 itu ada 5 surat suara. Ya, ada 5 surat suara yang berbeda. Kalau untuk surat suara presiden, oke, clear ya. Mungkin kita semua clear karena fotonya besar, calonnya hanya ada 2 sudah saat itu, atau paling banter ada 4. Nah, masuk ke surat suara DPD, meskipun ada foto tapi dengan calonnya yang banyak. DPR provinsi dan kabupaten kota ini sangat dalam tanda kutip menyulitkan masyarakat, dan memang kejadiannya pada 2009 itu kan kita tahu bersama. Nah, KPU sekarang sedang dalam gencar penyederhanaan surat suara dalam rangka tujuannya untuk mempermudah ya pemilih dan meringankan beban penyelenggara. Nah, sedikit saya kasih gambaran kepada Pak Dokter bahwa surat suara yang digencar, yang disederhanakan, yang disimulasikan oleh KPU RI ini kan ada 3 kali. 3 kali itu di Sulawesi Utara, di Bali, dan di Medan. Sudah disimulasikan? Ya, sudah disimulasikan. Nah, simulasi itu, ketiga simulasi itu Pak Dokter, 2 simulasi, pertama simulasinya itu 2 surat suara dan 3 surat suara. Ya. Langsung 2 TPS, di TPS yang berbeda disimulasikan. Simulasi di Bali, 1 surat suara dan 3 surat suara. Simulasi terakhir di Medan itu 2 surat suara dan 3 surat suara. Nah, artinya bisa kita gambarkan itu yang paling mungkin itu kan antara 2 atau 3 surat suara. Nah, menurut Pak Dokter itu pandangan Pak Dokter itu kira-kira gimana? Dari penyederhanaan surat suara ini? Sebelum kita berbicara langsung ke tujuan tentang gimana sih idealnya bentuk surat suara yang tidak ribet, bagaimana proses pemungutan suara, rekapitulasi suara yang istilah saya agak manusiawi lah. Karena nanti akan kita bahas lebih lanjut, karena memang kalau dipikir-pikir apa yang terjadi pada 2019 lalu dalam tanda kutip kurang manusiawi, dalam tanda kutip ya. Yeah. Begini, kita tahu pengalaman 2019, pemilu serentak 2019 yang menggabungkan pemilu dalam satu hari dengan memilih dan mencoblos atau memilih 5 jenis surat suara dalam satu waktu, itu dijuluki sebagai salah satu pemilu terumit di dunia. Rumit, kompleks. Sekedar gambaran saja, bisa jadi kita bukanlah negara demokrasi terbesar di dunia. Masih ada India dari sisi jumlah pemilih, masih ada India, masih ada Amerika Serikat yang jumlah pemilihnya di atas jumlah pemilih Indonesia. Nah, kategori rumit menurut Pak Dokter itu apakah karena surat suaranya yang banyak atau bagaimana? Oke, sebentar. Kenapa saya katakan yang terbesar di dunia? Karena dengan jumlah pemilih sebesar 193 juta pemilih dalam satu hari, yang memilih mencoblos presiden itu adalah pemilu presiden terbesar di dunia. Amerika kalah.
Amerika pada saat kemarin yang terakhir Biden terpilih, Joe Biden dengan Trump ya, Donald Trump itu hanya mendapatkan suara sebesar 74 juta. Kita 193 juta loh, nggak main-main loh ini. 193 juta pemilih. Nah, Biden waktu itu mendapatkan kemenangan dengan suara sekitar 81. Connecticut masih bahkan sisa dari 100 juta pun masih belum bisa mendekati pemilu presiden Indonesia. Oke, fokus ke pertanyaannya Pak Dokter. Iya, praktik ini kan sangat berat, kompleks, dan ada yang dalam nada yang saya sayangkan adalah cenderung membuat pemilih tidak rasional. Ini saya meminjam bahasanya seorang Sri Kandi pemilu di Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Beliau bagi saya adalah tidak hanya sekedar sahabat, tetapi adalah mentor saya. Teman-teman sering menjuluki beliau ini sebagai seorang profesor substantif di bidang kepemiluan Indonesia. Nah, beliau menyatakan bahwa praktik elektoral kita ini kan sangat kompleks dan rumitnya dan cenderung membuat pemilih itu menjadi tidak rasional. Nah, tidak rasional ini tentu saja berimbas kepada salah satu dampaknya adalah tingginya suara-suara yang tidak sah. Kadang-kadang orang di BIMA membahasakan suara batas, walaupun tidak terlalu tepat juga ya istilah itu. Tetapi suara tidak sah ini, tingginya angka suara tidak sah ini, tentu ini akan menjadikan demokrasi yang sedang praktik elektoral, demokrasi yang langsung yang sedang kita jalankan ini menjadi cacat. Tidak mungkin secara substansif dia tidak terlalu berpengaruh. Sementara pada sisi substansi yang lain ada hak-hak warga negara yang kemudian tercederai. Nah, disitulah yang kemudian menjadikan proses direct elektoral ini menjadi tercacati oleh tingginya angka suara tidak sah. Dan ini justru disebabkan oleh pilihan model pencoblosan yang menurut saya kurang rasional itu. Oke, baik. Tahan dulu, Pak Dokter. Ya, 5 surat suara. Nanti kita lanjutkan. Oke, sahabat Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, kita rehat sejenak. Nanti kita lanjutkan. Tetap stay. Oke. Oke.